Positive people, ada yang bisik-bisik nih. Iya, ada yang denger bisik-bisik nggak? Katanya ini ada bisik-bisik dari Kadin ke menteri kalau swasta ini kapok ngerjain proyek pemerintah. Nah lo gitu ya, waduh bener ya sih pemberitaannya, kita akan reaction pemberitaannya gitu kan ya, yang diunggah atau di-upload dari arsip aja, akun X Jejak Digital gitu ya. Nah, dia mengcapture pemberitaan dari wartaekonomi.co.id. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation, kita reaction bersama. Ya, kita lansir dari akun X arsip aja gitu kan ya, yang mengcapture bisik-bisik Kadin ke menteri, swasta kapok ikut proyek pemerintah. Nah, kan gitu aja. Jadi ya intinya sih mungkin ini kenapa harus bisik-bisik ya gitu, tinggal diomong aja sih gitu ya. Maksudnya ini terkait dengan pastinya pihak-pihak swasta mungkin yang udah trust issue gitu ketika ngerjain proyek-proyek yang dari pemerintahan gitu. Dan sebenarnya ini kayak ini lama ya, maksudnya kayak bukan hal lama, maksudnya kayak yang sering banget gitu kan, rame juga hal itu gitu. Langsung aja pastinya kita akan lihat reaction dari netizen, responnya seperti apa, kita baca dari komentar-komentar @arsip aja. Tuh. Pembayarannya lama, hasil nguping dumelan manajer, pihak sananya nggak ngerti diajak diskusi teknis, main lempar-lempar terima jadi, pengalaman sendiri. Ini ada yang share pengalaman gitu, jadi dia nguping gitu ya, hasil nguping ini dia dengar kalau manajernya ini ngedumel gitu, pembayaran ini lama gitu, sering lama gitu, terus pihak sananya nggak ngerti diskusi teknis. Itu pengalaman pribadi, mungkin dia ada pernah ngerjain proyek, terus ketika diajak diskusi pihak pemerintah ini nggak ngerti teknisnya gitu, terus dilempar-lempar aja, yang penting ya udahlah jadi gitu, yang penting jadi gitu. Ya menurutmu aja lah, kerja ngambil proyekan pemerintah suruh nombokin mulu, giliran ditagih pura-pura budak, lu semua pakai alasan fafifu gitu. Aduh, ada emosi gitu ya. Jangan percaya Gan, ini pasti ada campur tangan asing yang ingin Indonesia pecah. Ada aliran dana asing untuk memecah belah kita. Kita harus kuat. Ingat, kita ini bangsa besar, merdeka gitu ya. Komentar sarkas gitu ya. Udah kalau bayar lama cairnya, kalau pas meeting selalu telat, sok ngerasa punya jabatan di atas kita, sok ngide ngasih saran yang jelek banget kalau diterapin. Tes lu pada tuh jelek-jelek, tapi kenapa lu pada pede gitu ya. Banyak deh baik-baik lu deh yang masih jilat-jilat pantat mereka gitu ya. Itu tadi komentar testimoni gitu ya, yang kalau dikasih ide malah mereka ngasih idenya katanya lebih jelek gitu. Waduh. Pengalaman kalau ada deal sama plat merah, jangan yang duitnya gede-gede, itu aja 1 bulan maksimal, baru 3 bulan baru cair. Tapi nggak kebawa mimpi mulu, nggak pernah gue biarin mereka ngutang sampai lebih dari 10 juta, alhasil aman. Tapi begitu mereka dapat pengganti yang siap dibego-begoin, ya sudah sampai di situ. Nah terus ini tadi ada yang ngasih tips gitu, pokoknya jangan lebih dari 10 juta lah gitu ya kalau ada proyekan dari plat merah gitu kan ya, biar nggak nagihnya gitu lah. Jadi ingat obrolan teman, dia itu pengusaha konveksi dulu. Ada salah satu parpol pesan baju partai, bajunya diambil, duitnya belum cair, ditagih ngeles melulu, sampai ditungguin pas mau dianunya ke kantor. Tapi pakai penjagaan baru bisa cair 2 tahun kemudian dong. Wah, gitu ini ada partai politik ya, ini bukan plat merah ya, partai politik aja sampai 2 tahun gitu kan ya. Waduh. Kemarin di TikTok ada yang ngomong bayarnya telat terus ditagih alasannya belum cair dari pusat gitu ya. DP cuma 20%, pas ditagih Pak ini cuti, Bu ini melahirkan, udah diteruskan ke admin, belum ditandatangan direktur ganti, PJS gak berwenang, direktur yang baru belum ngantor, gitu aja terus sampai tahunan gak cair-cair. Pantesan anak lu semua bego, istri Ria selingkuhan kayak bebek gitu ya, meledak gitu ya. Nah itu tadi ada yang membagikan pengalamannya gitu ya, bahwa biasanya kayak alasan di DP ini 20%, terus nanti pas mau ditagih-tagih kayak alasannya direkturnya ganti lah, terus direktur baru belum masuk lah, gini-gini lah gitu, ini ibunya melahirkan lah dan sebagainya. Jadi lama gitu ya.
Ini pasti ulah asing yang tidak ingin kita bersatu. Kita bangsa yang besar gitu, sarkas lagi ya. Makanya jangan nanya, pakai nanya. Kata Om Bahlil, jangan kufur nikmat gitu ya. Kau tengok aja MBG soal keuangan aja mandek gitu ya. Emang udah dari dulu pernah nemu video TikTok kalau ngerjain proyek pemerintah itu sama aja buntung. Soalnya pembayaran mereka lelet, bahkan pembayaran aja bisa lunas setelah 3 tahun proyek itu selesai. Terus ada komentar video tersebut yang menyatakan kalau website, ada lanjutannya berarti, kalau website pemerintah pada jelek semua bukan karena kualitas programmer atau teknisi IT-nya, tapi karena bayarannya yang rendah. Proyek website pemerintah yang ngabisin dana triliunan, pas nyampe ke orang IT dananya cuma puluhan juta. Wah, disunat dong ya. Itu ya, kesaksian dari warganet. Beda zaman dengan kepemimpinan Pak SBY Yudhoyono. Zaman beliau rakyat tersenyum gembira. Ya iyalah kapok, term of payment dealnya 30 hari tapi dibayar 12 bulan kemudian. Itu pun baru sebagian. Wak, kocak gitu ya. Ya kapok lah, udah capek-capek ngerjain proyek yang cuma jadi maklar, untungnya mirip-mirip dah. Kalau gitu, kalau kemudian hari itu proyek bermasalah, bakal ikut terseret-seret juga. Waduh, nah ini bener ya. Karena sedari modal udah dijerat utang, dan pas mau pembayaran kalian tahu sendiri kan, pemerintah itu musyrik, mereka bakal kekal di neraka. Waduh. Adekku pas mau daftar magang, aku sangat melarang dengan keras dia magang di tempat yang berhubungan sama pemerintah. Adekku terlalu polos dan jujur kalau proyekan sama pemerintah. FYI, adekku jurusan teknik sipil. Dibanding introspeksi diri, pemerintah lebih suka menyalahkan pihak asing gitu ya. Kapok, cairnya lama, duit diputar dulu jadi deposito berbunga. Kalau ditagih ribet sampai usahanya bangkrut duluan baru cair. Cair pun kalau beruntung dan dealnya pas gitu ya. Pengalaman kerja di perusahaan konstruksi, jadi subkontraktornya salah satu BUMN, proyek Borpile, hampir 1 tahun setelah gedung selesai baru dibayar. Padahal kontraknya 6 bulan kelar, kerja dibayar setengah. 6 bulan setelah itu dibayar lunas. Menurut orang dalam, duitnya di deposit gitu ya. Bapak saya 2 kali dapat order tapi tak dibayar oleh satu pejabat yang sama. Masih berani minta lagi untuk acara yang lain, langsung ditolak. Emang sih kawan lama, tapi nggak gitu juga gitu ya. Bayarnya molor lama, prosesnya ribet, kong kali kongan banyak, harus siap terseret dipanggil KPK di kemudian hari. Nah itu tadi positive people. Nah ini kayaknya udah jadi rahasia umum ya gitu, soal ketika proyek-proyek dengan plat merah gitu tuh emang agak gimana gitu ya kan. Kalau kita lihat kan ada Bro Ron tuh yang sering nagih-nagih gitu kan ya, jika ada pembayaran yang nggak cair-cair gitu ya dari proyek BUMN. Nah, terus sampai ada juga yang bapaknya ini udah tua, sempat ngadu ke DPR tuh, yang Istaka Karya gitu, sampai perusahaannya melebur, Istaka Karyanya dilebur gitu kan ya, belum dibayar-bayar gitu kan ya. Waduh emang gitu kan ya. Tadi kalau kita baca komentar-komentar netizen itu ada kesaksian juga, maksudnya kayak cerita waduh, selain bayaran molor terus dan sebagainya, wah yang riskan juga kalau proyeknya itu ada apa-apa bisa aja ikut keseret-seret kasus hukum. Jadi emang ya mungkin akhirnya banyak swasta gitu yang trust issue gitu ya dengan proyek-proyek yang dibuat pemerintah ini. Jadi gimana nih gitu kan ya, aduh ketar-ketir. Nah tadi kan ada tips juga gitu ya, pokoknya kalau proyeknya di atas 10 juta dia skip, nggak ambil gitu, ambil yang kecil-kecil aja gitu kan ya, karena mungkin kalau diambil yang gede, kalau ngambil yang gede itu kan takutnya kalau nggak dibayar-bayar sakit hatinya tuh nggak sampai nyesek banget gitu lah saya kayak gitu. Nah kalau menurut positive people gimana baiknya gitu ya, pastinya pemerintah harus berbenah sih gitu ya, masa mau gini-gini terus. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.